Kasih dan damai dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara jemaat Tuhan, apa kabarnya pada pagi hari ini? Kiranya kita hidup dalam sukacita dari Tuhan. Sebelum kita melangkah melakukan berbagai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita disapa oleh firman Tuhan yang menjadi renungan harian yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, kita tahu kemah adalah tempat tinggal sementara karena keadaan darurat atau keperluan lain. Misalnya ketika terjadi gempa bumi, ketika terjadi bencana banjir, ketika terjadi bencana longsor, maka masyarakat diungsikan ke kemah supaya di sana mereka tinggal buat sementara. Setelah situasi normal, mereka akan kembali lagi ke rumahnya masing-masing. Berarti kemah itu adalah tempat tinggal sementara. Saudaraku, Paulus menggambarkan kehidupan manusia sebagai suatu perjalanan. Berhubung hidup ini adalah sebuah perjalanan. Tidak selamanya kita tinggal di dunia ini. Sebuah perjalanan tentu memiliki tujuan, dan tujuan perjalanan kita adalah tempat kediaman di surga. Selama dalam perjalanan di dunia, kita tinggal sementara dalam kemah, yaitu tubuh yang fana ini. Berhubung sifatnya sementara, saudaraku, kemah ini sewaktu-waktu bisa dibongkar, yaitu pada saat kita meninggal. Namun kita tidak perlu takut atau khawatir, sebab Allah telah menyediakan sebuah tempat kediaman yang kekal bagi kita, yaitu tubuh yang mulia di surga. Hal itu mestinya membuat kita bersuka cita, sebab selama kita masih di dunia ini, kita masih banyak mengeluh karena banyaknya tekanan hidup. Kita menerima janji Allah ini bukanlah omong kosong atau sekedar hiburan, melainkan sesuatu yang pasti, sebab Allah sudah memberikan jaminannya, yaitu Yesus Kristus, anak Allah, mati bagi kita, dan Ia bangkit pada hari yang ketiga. Apabila kita baca dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 12, di sana dikatakan Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki Anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi saudaraku, sudah tentu kita percaya bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, maka Tuhan telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, yaitu suatu tempat kediaman yang kekal, yang dibuatnya dengan tangan dan firman. Karena itu marilah kita di dunia ini dengan melakukan yang baik, yang terbaik, agar kita siap menghadapi pengadilan pada hari Tuhan. Dan ingatlah,
semua yang ada di dunia ini hanyalah sementara. Nanti akan dibongkar dan diganti dengan yang baru, termasuk tubuh dan kehidupan kita akan berakhir dan kita akan bersama Tuhan di tempat yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman. Jangan biarkan kami terpaku pada dunia yang fana ini, tetapi arahkanlah kami kepadamu dan tempat kediaman surga yang Tuhan telah persiapkan untuk kami. Berkati kami Tuhan di dalam perjalanan hidup kami di dunia ini. Tuntun langkah kami. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.